kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam syurga. Dan terangi langit, menyinari Dia. Berikan Dia nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Mama, saudara-saudari, om tante, para imam, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Malam ini kita berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk merayakan Ekaristi malam penutup bagi Bapak, Upa, saudara dan sahabat kita tercinta, Bapak Martinus Pasimba. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang penderitaannya yang akan datang dan bagaimana ia tetap menjalankan kewajiban duniawi dengan bijak agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami mengenang almarhum Bapak sebagai sosok yang keras dalam mendidik dan banyak bicara. Sering memberi nasihat panjang lebar, kadang dengan suara tegas. Tapi di balik itu semua, kami tahu hatinya penuh kasih. Ia ingin keluarga hidup tertib, jujur, dan bertanggung jawab. Baiklah serahkan jiwanya ke dalam belas kasih Tuhan. Semoga perayaan malam ini menjadi tanda syukur kita atas hidup dan kasih yang sudah Beliau wariskan. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa-dosa kita supaya kita layak menerima merayakan misteri suci ini. Menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, serta berpeganglah pada perintah dan ketaatan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik kepadamu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah pemilik langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu? Jawabnya, tentu membayar.
Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus dalam semangat iman dan kasih. Kita hadir bukan hanya untuk meratapi kepergian ayah kami, Martinus Munahapa, yang biasa disapa, dikenal Martinus Pasima juga, tetapi juga untuk bersyukur atas hidupnya, atas kasih dan pengorbanan yang telah ia berikan, dan terlebih untuk mempercayakan jiwanya kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan. Kematian adalah misteri yang tak pernah mudah dipahami. Bahkan ketika kita tahu waktunya pasti akan datang, tetapi saja kita merasa belum siap. Saat orang yang kita kasih pergi, hati kita merasa pecah. Dan saya pribadi sebagai anak dan juga seorang imam merasakan kehilangan ini begitu dalam. Tidak hanya karena saya kehilangan sosok seorang ayah, tetapi karena saya tidak berada di sisinya di saat-saat terakhirnya. Saya jauh berada di tanah misi di Afrika, di Chad, dan hanya bisa menyampaikan kehadiran saya melalui doa. Saya mohon maaf kepada ayah saya, karena tidak sempat menggenggam tangannya di ujung hidup. Maaf kepada mama dan kepada keluarga besar, karena tugas saya membuat saya tak bisa berada di antara kalian saat duka itu datang. Tetapi malam ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang imam, tetapi sebagai anak yang ingin memberikan persembahan terakhir berupa doa dan khotbah cinta untuk ayah kami tercinta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengarkan tadi adalah Injil yang sangat kuat dan penuh makna. Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan kematian yang akan ia alami. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan murid-murid menjadi sangat sedih. Itulah perasaan kita malam ini. Sedih karena kita juga sedang menyerahkan ayah kita ke dalam tangan Tuhan. Tetapi Yesus tidak berhenti pada penderitaan dan kematian. Dia berbicara juga tentang kebangkitan. Dan itulah harapan kita. Kita percaya ayah kita juga akan dibangkitkan, akan disambut dalam pelukan Bapa surgawi, dan akan hidup dalam damai yang kekal. Ayah kami, Martinus Munahapa, adalah pribadi yang keras. Saya tidak akan menutupi kenyataan itu. Kami semua tahu, bukan hanya saya dan kakak-kakak saya yang merasakan kerasnya, tetapi juga mama kami sendiri. Suaranya sering keras, kata-katanya menusuk, sering membuat kami sakit hati. Tapi malam ini kami menyadari bahwa di balik kekerasan itu tersembunyi cinta yang luar biasa. Ayah tidak tahu cara menyatakan cinta dengan lembut, tapi ia menyatakannya dengan cara lain. Dengan bekerja keras, dengan tidak pernah berhenti berbicara tentang masa depan, tentang pendidikan, tentang kehidupan yang lebih baik. Harapannya dan cita-citanya terlalu tinggi ketika sedang ngobrol dengan orang lain dan juga selalu omong tinggi. Kita semua tahu tentang. Tapi sekarang kita tahu ayah sedang membentuk kami. Bicaranya kadang membuat kami tersinggung, tapi tujuannya hanya satu, agar kami tidak hidup sembarangan. Agar kami menjadi orang yang berdiri tegak dan tidak mudah tumbang oleh dunia.
Saya teringat ketika mama sedang mengandung saya 3 bulan, ekonomi kami sangat lemah. Dan ayah memutuskan pergi ke Malaysia, pergi merantau, meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Itu bukan keputusan ringan, tapi itu bukti cinta. Cinta yang tidak perlu banyak kata-kata manis, tapi nyata dalam pengorbanan. Dia tahu risikonya, dia tahu beratnya, tapi dia pergi juga. Karena dia tahu seorang ayah harus melindungi dan menjamin keluarganya dengan cara apapun. Ayah kami bukan orang yang belajar teologi, tapi dari hidupnya kami belajar banyak tentang Tuhan. Dia mengajarkan kami berdoa sejak kecil, mengajak kami duduk dan berdoa, kadang dengan suara keras, kadang dengan marah. Tapi dari situ kami tahu bahwa ayah percaya bahwa doa adalah kekuatan keluarga. Saya berdiri di sini menjadi imam, salah satunya dari doa-doa yang dia tanamkan sejak saya kecil. Walau caranya keras, benih iman itu tumbuh, dan kini benih itu telah menjadi pohon yang menghasilkan buah di tanah misi yang jauh. Kepada kakak-kakak saya yang saya kasih, mari kita teruskan perjuangan dan nilai-nilai yang ayah wariskan. Mari kita hidup rukun dan damai. Mari kita saling menjaga, saling menopang. Dan yang terpenting, mari kita jaga mama kita. Diyakini sendiri pada kalian yang dekat dengannya secara fisik, jagalah dia dengan penuh kasih dan hormat. Saya jauh, tapi saya akan tetap menyertai kalian dalam doa, dalam semangat kebersamaan sebagai saudara. Pada umat yang hadir, saya mohon belajarlah dari hidup ayah kami, bahwa tidak semua kasih datang dalam bentuk kelembutan. Kadang cinta itu datang dalam bentuk teguran, nasihat yang tajam, dan bahkan amarah. Tapi kasih yang sejati selalu bertujuan membangun. Jangan takut untuk mencintai dengan cara yang benar, meskipun itu berarti kita harus keras, harus tegas, harus berkata tidak ketika orang lain butuh diingatkan. Injil hari ini juga mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan tanggung jawab. Ketika Yesus membayar pajak baik Allah, meski ia tidak wajib, ia sedang mengajarkan kita untuk hidup tanpa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita juga hidup, mari kita jaga hidup kita, agar kehidupan kita tidak menyakiti atau merugikan sesama. Jadilah terang yang menuntun, bukan bayangan yang menyesatkan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang hadir malam ini. Kepada keluarga besar Orakose, kampung ini, terima kasih telah menjadi tempat ayah kami tumbuh dan pulang. Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Paroki dan rekan Pastor Paroki yang sempat hadir. Kepada para imam yang hadir, saudara seiman, dan umat sekalian, dan juga adik-adik mahasiswa KKN Niplo. Terima kasih atas doa dan kehadiran kalian. Pada keluarga besar kami, terima kasih atas cinta, perhatian, dan penghiburan yang kalian berikan. Doa-doa kalian meneguhkan hati kami di tengah duka. Dan akhirnya, selamat jalan Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Untuk cinta yang keras, untuk didikan yang kuat, untuk pengorbanan yang tak henti, dan untuk iman yang telah Engkau wariskan kepada kami. Engkau telah menyelesaikan pertandinganmu, sekarang
Beristirahatlah dalam damai di sisi Tuhan yang engkau imani dan doakan semua hidupmu. Kami akan terus mengenangmu dalam doa dan dalam hidup kami. Amin. Bagi Bapak Martinus Pasimba yang sudah meninggal dunia, dalam pembaptisan saudara kita ini, Bapak kita ini telah menerima benih hidup kekal. Semoga ia segera Bapak perkenankan tergabung dalam persekutuan darah kudusnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di KOD, lingkungan, stasi, paroki kita yang telah meninggal dunia. Semoga Bapa perkenankan umat di KOB, lingkungan, stasi, dan paroki kita yang telah meninggal dunia diikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa memberikan penghiburan iman kepada keluarga yang berduka ini, agar tidak terlarut dalam kekecewaan dan putus asa, melainkan percaya bahwa Allah Bapa adalah sumber ketenangan dan sukacita abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Bapa menjadikan kita orang-orang yang dengan penuh iman selalu saling menghibur dan memberi pertolongan dalam segala situasi, terlebih dalam situasi duka dan penderitaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang sudah meninggal, khususnya ayah kami, Bapak Martinus Pasimba. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Selamat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Paulus Budi Kleden serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Martinus Pasimba, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu beberapa waktu yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu teristimewa, kaum keluarga kami, sahabat kenalan, penjasa penerima kami, umat di kampung ini yang telah meninggal, dimanapun mereka dimakamkan, mereka yang meninggal pada hari ini, mereka yang berada di dalam api penyucian, juga untuk putra-putra Arnoldus Jansen yang hari kematiannya kami peringati pada hari ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dari para imam yang hadir membantu kakak kami Martinus, karena dia lebih mudah mendapat tempat di sini. Terima kasih. Yang saya hormati pengurus stasi, pengurus semuanya, pengurus lingkungan, pengurus lingkungan, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ali pembawa,
hadir yang saya pada malam hari ini saya berdiri lagi di sini. Saya mau menyampaikan sekilas tentang kakak saya Martinus. Saya terharu dengan bacaan tadi Injil, luar biasa. Persis sekali dengan kehidupan kakak Martinus ketika dia menyampaikan kepada saya 3 minggu sebelum dia meninggal. Kakak Martinus, dia mulai mengenal akan dirinya dengan masalah. Pada tahun 1957, Bapak dan Mama kandungnya tinggal sendiri-sendiri. Mama di Wolketa, Bapak di Wolwatu. Tinus di Wolwatu. Mama juga senang kalau Tinus bersama dia. Bapak juga senang kalau Tinus bersama dia. Maka Bapak dan Mama pada satu waktu tahun 1957 rampas dia, atau bahasa kita di sini Baptangi. Tarik itu kalau kita yang kenal tentang Medan di sini, baku tarik, baku rampas antara Bapak dan Mama kandungnya sendiri, mulai dari Wolwatu turun ke Aikeo sampai Bowena. Sampai di Bowena, Mama kalah. Dan Mama juga mau merindukan kakak Tinus agar segera ke Wolketa sana supaya bisa melayani dia di sana. Bapak juga senang dia anak putra pertama, harus tinggal bersama dia dan untuk membantu dia, dan dia anak rajin, tidak sekolah memang karena ada penyakit asma. Dari situ Tinus mulai mengenal dirinya bahwa dia baik rupanya karena Bapak dan Mama semua senang dia. Ketika Bapak dan Mama suka dia mulai berpikir bagaimana saya ini, ya, apa yang saya harus buat untuk Bapak dan Mama. Lalu saya tanya dia, apa yang kakak buat setelah kakak bersama dengan Bapak? Lihat, sebagai anak dari seorang Bapak yang tegas, bicara tidak banyak, lebih banyak kerja, dia taat sekali. Yang kedua, dia pikir dia harus kerja ikut Bapak karena memang dia tidak bisa sekolah karena ada asma. Dari situ dia mulai mengenal dirinya. Kemudian dirinya berkembang bergaul, walaupun dengan sakit-sakit, tapi dia bergaul terus, akhirnya dia mencapai muda. Dia tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Dan dia menginginkan supaya dia bisa tulis, bisa baca seperti orang lain. Waktu itu. Akhirnya waktu dia pemuda, masuk pemuda Katolik di Ujas ini, masuk grup pemuda Katolik. Jadi dia mulai saat itu dia sudah semakin berani, semakin berkembang dirinya, dan sudah mulai dengan bahasa Indonesia.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, berkatilah dan sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan bulan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan jangan masuk kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, selamat kami dari dalam neraka. Hantu jauh kami dalam surga, terbesar melukai saya. atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.